Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Sorelio Nathanael, NIM 241091212071. Saya berasal dari PES KPS Angkatan 2024 dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait tentang anatomi dan juga klinis dari kardiorespirasi. Oke, jadi poin yang akan kita bahas yang di sini yaitu sudah pasti anatomi respirasi kita yang terdiri dari traktus respiratorius superior dan traktus respiratorius inferior, dan anatomi jantung kita serta jalur-jalur pembuluh darah kita. Oke, masuk kita ke respirasi kita dulu. Jadi sistem pernapasan kita itu terdiri dari sistem pernapasan atas sampai dengan bawah, mulai dari nasi I, kavitas nasi I, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga pulmo kita. Ini merupakan bentuk, kita akan membahas bentukan terluar dari pernapasan kita yaitu hidung luar atau nasus externus kita. Jadi hidung kita ini terbentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung kita. Kayak ini bentukan hidung kita lagi, bisa dilihat mulai dari atas. Ini ada os nasale, ini merupakan cartilago nasilateralis. Ini jika dilihat dari lateral ya. Ini cartilago alaris majoris, dan ini cartilagines alaris minores. Lanjut. Lalu udara yang ada itu akan masuk ke dalam rongga hidung kita atau yang biasa disebut dengan kavitas nasi I kita. Nah, di sini terdapat tiga tulang melengkung ya, dan melekat di dinding lateral dan menonjol ke kavitas nasi kita, yaitu dari atas itu ada yang namanya concha nasalis superior, tengah concha nasalis media, dan bawah concha nasalis inferior. Di sekitar masing-masing concha itu terdapat meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Lalu terdapat sinus frontal dan sinus sphenoidale. Kavitas nasi merupakan celah sempit yang dibentuk oleh sebagian os frontal dan os sphenoidale kita. Dasar kalvum nasi itu dibentuk oleh yang namanya os maxilla dan os palatinum. Dan juga di kavitas nasi kita ini udara yang masuk akan terasa baunya oleh terdapat sel saraf khusus yang mampu mendeteksi bau yang bernama nervus olfactorius yang menempel di bulbus olfactorius. Ini nervus olfactorius kita. Oke. Lanjut. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke faring. Jadi faring tersendiri itu akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring, sesuai namanya ya, nasal, faring, jadi digabung jadi nasofaring. Orofaring, sesuai namanya oro mulut, faring, jadi orofaring, dan laringofaring di sekitar sini. Naso, oro, laringofaring. Oke, lanjut. Jadi fungsi fungsi dari faring sendiri itu yaitu untuk respirasi, menelan, resonansi suara, dan juga artikulasi kita. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke laring kita. Jadi ini bentukan laring kita yang digabung dengan trakea dan juga bronchus principalis kita. Untuk anatomi bagian atas kita tuh itu terdiri dari nasi sampai ke laring kita. Jadi laring ini udah jadi batasnya, dan trakea ini udah masuk ke anatomi bagian bawahnya. Oke, kita bahas yang laring dulu. Bisa dilihat ini adalah bentukan laring kita. Jika dilihat dari paling atas, ini ada osioideo, lalu cartilago thyroidea, dan ini merupakan bagian trakea yang menjadi dua bagian, yaitu cartilago tracheales dan ligamentum annularia. Lalu bercabang menjadi dua,
yaitu bronchus principalis sinister dan juga bronchus principalis dexter. Nah, di laring sendiri itu nanti akan terdapat struktur juga yang bernama cartilago epiglottis. Jadi yang namanya epiglottis itu yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan kita. Kalau kita lagi makan itu akan menutup supaya makanan tidak jatuh ke pernapasan kita, dan jika kita tidak lagi ngapa-ngapain misal, itu akan terbuka. Lanjut, ini merupakan bentukan pulmo kita, bisa dilihat ini dari lateral dan ini dari medialnya. Yang dari lateral bisa kita lihat di sini, ini merupakan bronchus principalis dexter. Ini merupakan pulmo dexter kita dan ini pulmo sinister kita. Bisa kita lihat bagaimana sih cara membedakannya. Kita bisa lihat di sini ada lobusnya. Lobus. Yang dexter yang di kanan itu memiliki 3 lobus dan sinister itu memiliki 2 lobus. Kenapa sih yang sinister ini dikit? Jadi sinister ini kan nanti tempatnya bakalan berbagi dengan jantung kita ya. Makanya dari pulmo sendiri itu akan memiliki lobus yang lebih dikit. Dan juga untuk segmennya sendiri, yang paru kanan kita ini memiliki 10, sedangkan yang sinister itu memiliki hanya 9. Ini globus pulmonalis superior, medius, dan inferior. Kalau yang sinister cuma ada 2, superior, inferior. Lalu bisa kita lihat di sini kan ada kayak bentukan celah gitu ya. Ini merupakan fissura horizontalis pulmonis. Fissura horizontalis pulmonis karena dia ada di dexter, jadi namanya fissura horizontalis pulmonis dextri. Lalu ini ada fissura obliqua pulmonis dextri. Saya lihat bentukannya seperti ini. Sama yang ini juga fissura obliqua pulmonis sinistri. Kalau yang ini tambahin sinistri. Lalu pulmo juga memiliki 3 fasies dan 3 margo, yaitu fasies mediastinalis, fasies diaphragmatica, dan fasies costalis. Lalu memiliki 3 margo, yaitu margo anterior, margo posterior, dan margo inferior. Dan kita masuk ke yang lateral dulu. Lalu jika dilihat dari lateral, itu ada ini ada yang namanya struktur hilum pulmonalis. Ini yang kayak lubang-lubang ini. Ini merupakan struktur tempat keluar masuknya arteri, vena, dan juga bronkus yang ada pada pulmo ini. Jika dari pulmo dexter ini bisa disingkat jadi BAV, yaitu bronchus principalis dexter, arteri pulmonalis dextra, dan vena pulmonalis dextra. Lalu jika di kiri yaitu ABV, yaitu arteri pulmonalis sinistra, bronchus principalis sinister, dan vena pulmonalis sinistra. Lalu bisa dilihat di sini ada bentukan yang mirip seperti lidah. Ini namanya lingula pulmonis. Lanjut, kita akan masuk ke kardio kita. Ini merupakan peletakan jantung kita yang dihimpit oleh kedua paru kita. Jadi jantung kita berada di sekitar mediastinum ini, anterior, dan di sekitaran kiri. Lanjut, ini merupakan bentukan jantung kita. Ini dari arah anterior bisa dilihat di atas ini. Ini ada saluran. Ini merupakan pembuluh darah kita yang nyambung ke otak kita. Ada truncus brachiocephalicus, ini yang paling kiri ini. Lalu di tengahnya ada arteri carotis communis sinistra. Ini merupakan yang akan nyambung ke otak kita, pembuluh darahnya. Dan yang paling pojok ini merupakan arteria subclavia sinistra. Lalu jantung juga dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium dextrum. Kalau yang atrium sinistrumnya bisa kita lihat kalau kita melihatnya dari arah posterior. Ini atrium sinistrum. Lalu di sini ini ada ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Lalu dan di sini juga ada arcus aorta. Ini arcus aorta kita.
Kalau arcus aorta nanti bercabang ya, ini cabangan dari arcus aortanya. Lalu ada venae pulmonalis sinistra, di sini venae pulmonalis sinistra, dan di bagian bawah ini merupakan apex cordis kita. Oke, ini merupakan bentukan jantung kita yang masih disertai dengan pembuluh-pembuluh darah yang menyertainya. Misalnya di sini ada artus aortanya, dan di sini seperti ada akar. Yang ini adalah arteria coronaria sinistra, dan ini merupakan arteria coronaria dextra kita. Lanjut. Oke, ini merupakan katup jantung kita. Ini merupakan katup yang ada di jantung kita. Jadi di jantung kita tuh akan terbagi menjadi 4 katup. Bisa kita lihat yang paling atas ini merupakan valva trunci pulmonalis atau katup pulmonal. Lalu di tengah ini merupakan valva aorta atau katup aorta kita. Di bagian kiri sini ada katup mitral kita atau valva mitralis, dan juga di kanan kita ini ada valva tricuspid. Untuk bahasa anatominya sendiri, jika ditulis ini yang atas ini akan ditulis sebagai valva semilunaris anterior, valva trunci pulmonalis. Ini akan terbagi menjadi 3 bagian lagi, ada yang anterior, sinistra, dan juga dextra. Untuk katup aorta ini akan ditulis jadi valvula semilunaris sinister, dextra atau posterior, valva, valva aortae. Lalu yang ini ada valva mitralis kita, dan juga valva tricuspidalis kita. Untuk katup sendiri itu akan menjadi 2. Yang pertama itu ada katrium semilunar dan katup atrioventrikular. Semilunar itu yang ada di sekitar atrium kita yang ada di atas ya. Jadi dia itu ada katup aorta dan juga katup pulmonal kita. Itu yang katup semilunar. Kalau katup atrioventrikular itu merupakan katup yang berada di bawah-bawah kita. Itu ada katup tricuspid dan katup bicuspid kita atau katup mitral kita. Lanjut. Oke, kita akan membahas terkait vaskularisasinya. Nah, di sini ada vaskularisasi jantung kita. Bisa kita lihat ini yang dimulai dari vena cava superior dan inferior, lalu masuk ke arteri pulmonalis kita dan menuju paru-paru, lalu masuk ke vena pulmonalis, lalu ke aorta, arteri besar, arteri kecil, arteriola, lalu ke kapiler jaringan, dan balik lagi hingga ke vena cava superior dan inferior lagi. Ini akan siklusnya akan berulang. Lalu dari jantung ini akan membentuk beberapa percabangan lagi. Bisa kita lihat bagian atas ini akan membentuk vaskularisasi dari truncus brachiocephalicus, lalu arteri carotis pulmonis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Lalu untuk arteri subclavia sinistra akan bercabang umumnya menjadi 4, yaitu arteri vertebralis, ini arteri vertebralis, arteri thoracica interna, truncus thyrocervicalis, dan truncus costocervicalis. Lalu arteri subclavia sendiri akan menjadi arteri axillaris dan melanjutkan diri menjadi arteri brachialis. Ini merupakan vaskularisasi ekstremitas superior kita. Selanjutnya dari arteri brachialis itu akan bercabang lagi menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris yang akan memvaskularisasi bagian lengan tangan kita. Selanjutnya di kepala ini ada arteri carotis pulmonis yang bercabang dan dari situ akan memvaskularisasi seluruh kepala kita. Sedangkan untuk truncus brachiocephalicus tadi akan berubah menjadi arteri communis dextra dan arteri subclavia dextra. Selanjutnya pada percabangan itu akan arcus aorta itu akan menjadi beberapa pars, salah satunya yaitu pars abdominalis aortae, yang dimana itu akan menjadi truncus coeliacus,
arteri mesenterika superior dan arteri mesenterika inferior. Untuk truncus coeliacus itu sendiri akan memperdarahi organ-organ perut bagian atas. Lalu untuk arteri mesenterika superior akan memperdarahi sebagian pankreas, duodenum, seluruh intestinum tenue, dan intestinum crassum, sampai flexura colica sinistra. Lalu untuk arteri mesenterika inferior akan memperdarahi colon ascendens, colon sigmoideum, rectum, dan bagian atas kanalis analis kita. Lalu untuk bagian bawah aorta kita, pars abdominalis, kita akan membentuk suatu cabang yaitu aorta bifurcatio aortae, dan ini akan menjadi arteri iliaca communis yang akan bercabang lagi menjadi arteri iliaca interna yang akan memperdarahi bokong dan usus kita, dan juga arteri iliaca externa yang akan memperdarahi ekstremitas bawah kita. Selanjutnya ini merupakan persarakan dari kaki kita, akan dimulai dari arteri femoralis, lalu mereka ke belakang, lalu bercabang menjadi arteri poplitea, dan dari sini akan bercabang lagi menjadi arteri tibialis anterior dan juga arteri tibialis posterior, dan dari arteri tibialis posterior itu akan berubah menjadi arteri fibularis. Selanjutnya kita akan membahas terkait klinis. Oke, untuk klinisnya sendiri yang dari paru, untuk respirasi kita itu ada lobectomy. Untuk paru sendiri klinisnya ada lobectomy. Jadi lobectomy sendiri ini diambil dari kata lobe dan juga tomy. Lobe artinya lobus kita, dan tomy itu pengangkatan. Jadi lobectomy sendiri dilakukan jika salah satu lobus paru kita mengalami kerusakan sehingga diperlukan pengangkatan salah satu lobus paru kita sehingga penyakit yang ada tidak menyebar dan itu bisa memperbaiki fungsi paru kita. Selanjutnya kita akan membahas terkait klinis dari jantung. Itu ada tetralogy of Fallot. Misalnya kita lihat di sini yang normalnya seperti ini dan tetralogy of Fallotnya seperti ini. Jadi tetralogy of Fallot sendiri itu merupakan kelainan jantung bawaan kompleks yang terdiri dari 4 cacat anatomi utama yang mempengaruhi aliran darah melalui jantung dan paru-paru kita. Kondisi ini dapat menyebabkan darah yang kurang oksigen beredar ke seluruh tubuh sehingga penderita sering tampak kebiruan atau cyanosis. Mungkin segitu saja pembahasan anatomi dan juga klinis dari bagian kardiovaskular dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.